Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Resandi Prisadana dengan NIM 22055510050. Pada video kali ini, saya akan mengaplikasikan perintah select yaitu salah satu data manipulation language yang berfungsi untuk menampilkan data tabel yang ada pada database kita. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah memperlihatkan isi tabel yang ada pada database DB minimarket sederhana. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan menggunakan variasi where. Baik, pertama kita akan melihat dulu apa isi data dari tabel barang tersebut. Caranya select bintang from TB barang. Nah, di sini dapat dilihat, di sini terdapat sabun premium, sikat gigi, pasta gigi. Nah, pada perintah where ini, saya akan select from nama tabelnya apa, tabel barang where stok barang sama dengan 0. Nah, query ini artinya adalah kita mengselect atau memilih bintang from itu artinya dari semua uh, isi tabel ini di tabel barang where di mana stok barang itu 0. Nah, di sini data pada tabel barang ini stok data yang 0 adalah sikat gigi dengan ID barang 102. Di sini sudah dimunculkan. Seperti ini tampilannya. Baik, kemudian kita lanjut ke variasi kedua, yaitu menggunakan limit. Pada limit, kita akan mencoba juga di tabel barang. Di tabel barang, select from TB barang limit 2,2. Enter. Nah, di sini artinya adalah kita mengselect dari semua data tabel barang dengan limit dimulai dari 2 dengan 2 dimulai dari 2 baris kedua dan juga menampilkan sebanyak 2 data. Nah, karena di sini datanya ini kan 3. Sedangkan kita menghitungnya dari 2 itu. Nah, jika kita misalkan menghitung dari 2, yang terhitung itu dari 103. Jika kita dari 1, yang terhitung dari 102 ke bawah. Nah, dua baris ke bawah lagi kan tidak ada 103. Di sini tidak ada 104. Baik, coba kita variasikan seperti ini. Kita enter. Di sini harusnya munculnya 102 dan 103. Ya, benar. Di sini ada 102, 103. Jadi, kita memunculkan data dari 2 sini. Jika 1 ini berarti satunya tidak ikut ya, teman-teman. Habis itu sebanyak 2 baris. Di sini sudah terlihat 2 baris. Nah, tadi kenapa di sini hanya 1 baris? Pada 1 baris yang muncul, padahal kita menulisnya 2. Karena pada data tabelnya ini cuma ada 3. Yang dimana tidak ada, setelah 103 itu tidak ada data lagi. Sedangkan di 102 ini, kenapa dia muncul 2 baris? Karena kan kita tadi kan 1,2, berarti satunya hilang, kita munculkan sebanyak 2 baris, yaitu 102 dan 103. Itu merupakan variasi dari limit. Kemudian, ada juga variasi range, atau kita menggunakan between, di antara. Di sini kita akan menggunakan tabel lain. Kita coba saja menggunakan tabel transaksi. Select from, pertama-tama kita lihat apa saja data yang ada di tabel transaksi tersebut. Select from DB transaksi. Nah, pada tabel transaksi sudah terlihat data-datanya. Kita langsung saja menggunakan between. Caranya adalah select from DB transaksi where
where di sini kita ingin mengantarakan di antara misalkan total harga. Total harga. Nah, where total harga between di antara harga 200.000 and 300.000. Di sini harusnya yang muncul itu hanya yang rentan harga di rentan harga 200 sampai 300. Di sini 450 itu tidak ikut. Coba kita enter. Nah, di sini yang rentang harga yang muncul ada 200 sampai 300. Nah, bagaimana jika kita ubah menjadi 300 sampai 500? Kita enter. Di sini yang ikut adalah data yang harganya 300 sampai 450. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mencoba dari ini misalkan 100. Nah, jika seperti ini maka semua data akan muncul kembali. Seperti ini. Dia range-nya itu adalah dari total harga dari 100.000 sampai 500. Otomatis total harga dengan 200, 300, dan 450.000 dia akan menampilkan sesuai dengan arah perintah kita ini. Baik, selanjutnya yaitu ada order by. Order by itu seperti order by itu mengurutkan dari ascending secara ascending maupun descending. Baik, di sini kita akan coba dari sebentar saya akan melihat tabelnya dulu. Kita coba di tabel barang. Kita lihat datanya dulu di tabel barang. Select from TB barang. Nah, di sini sudah ada data-data dari tabel barang. Kita langsung saja menggunakan variasi order by. Pertama kita select, mengambil data dari semua, mengambil data dari tabelnya tersebut di TB barang. Kemudian order by, nama kolomnya order by, misalkan kita menggunakan stok barang. Kita mau secara descending ataupun ascending juga bisa. Nah, di sini yang pertama saya akan menggunakan secara descending, yaitu dari besar ke kecil. Maksud perintah dari ini adalah kita pilih select bintang from TB barang, berarti mengambil semua data dalam tabel barang, kemudian order by stok barang, kita akan mengurutkan stok barang ini secara descending, atau yaitu dari besar ke kecil. Bagaimana jika secara descending, secara ascending, maaf tadi ini maksudnya descending. Bagaimana jika secara ascending? Ascending itu dari kecil ke besar. Kita coba. Nah, jika agak ascending dia ASC. Nah, di sini nama barangnya akan terurut dari 0, 4, 10. Dari yang terkecil ke terbesar. Nah, apakah dia berlaku hanya untuk angka saja? Tidak ya teman-teman, dia juga berlaku kepada huruf. Misalkan di sini kita ganti order by-nya sebagai nama barang. Yang dimana nama barangnya itu kan menggunakan huruf alfabet. Nama barang. Kita pertama akan urutkan secara ascending. Nah, secara ascending ini berarti dari A ke Z. Kita lihat P dan S. Nah, P ini kan lebih duluan daripada S. Terus bagaimana jika secara descending? Nah, jika secara descending, dia akan mengurutkan dari Z ke A. Yang dimana S itu lebih duluan alfabetnya daripada P. Nah, itu untuk variasi order by. Kemudian kita akan lanjut ke agregat, variasi agregat. Variasi ini meliputi sum, average, count, max. Nah, kemudian yang pertama kita akan mencoba sebentar saya akan lihat tabelnya dulu, ada tabel apa saja.
show tables. Kita akan mencoba di tabel lain, di tabel transaksi. Misalkan select from TB transaksi. Di sini sudah terlihat ya data-datanya teman-teman. Data-data dari tabel transaksi. Baik, yang pertama saya akan mengaplikasikan yang bernama sum. Kita select sum. Kita ingin menjumlahkan isi data yang mana. Misalkan di sini saya ingin menjumlahkan total harga. Total harga from TB transaksi. Nah, di sini sudah jalan, artinya di sini kita mengselect. Kemudian kita menjumlahkan, sum itu artinya menjumlahkan isi data. Kita coba 200 tambah 300 tambah 450 itu sama dengan 950.000. Kemudian kita akan mencoba dengan rata-rata atau average. Jika menggunakan rata-rata, kita ubah aja sum tadi menggunakan AVG. Kemudian kita enter. Nah, ini merupakan average atau rata-rata dari total harga yang ada di sini. Dia akan menambahkan dulu datanya, kemudian akan dibagi sebanyak jumlah data tersebut. Setelah average, kita akan mencoba count. Untuk count sendiri itu menjumlahkan berapa data yang ada pada kolom tersebut. Enter. Nah, 3. Jadi perbedaan sum dan count, jika sum itu dia akan menjumlahkan nilai dari data tersebut, dan jika dia count, dia akan menjumlahkan berapa banyak data yang ada. Di sini kan ada 3 data, ada data 200.000, ada data 300.000, dan ada data 450.000. Itu sebanyak 3. Makanya di sini 3. Dan jika sum itu tadi, dia akan menjumlahkan 200.000 ditambah 300.000 ditambah 450.000. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya max. Max itu artinya nilai maksimum yang ada, nilai tertinggi yang ada pada kolom tersebut, kolom yang kita pilih. Nah, di sini nilai tertingginya adalah 450.000. Sudah sesuai. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin melihat nilai terendahnya? Tinggal diganti saja menggunakan min. Kita enter. Nah, di sini nilai terendahnya itu 200.000. Sudah sesuai dengan data yang ada. Nah, itu merupakan variasi dari agregat. Kemudian kita akan menggunakan variasi group by. Di sini kita akan menggunakan tabel transaksi lagi, teman-teman. Baik, datanya sudah ada di atas ini. Group by. Jadi, kita akan menggroup by yang mana tunai dan yang mana debit. Kita langsung saja select bintang from TB transaksi group by kita select, kemudian kita tuliskan kolom mana yang ingin kita menjadikan grup di sini, metode pembayaran misalkan. Metode pembayaran. Oh ya, di sini maksud select di sini adalah dia itu jika kita ingin memperlihatkan semua datanya, maka dia akan menggunakan bintang from seperti ini. Nah, jika kita ingin hanya melihat beberapa kolom saja, kita bisa mengetikkan nama kolomnya secara manual. Di sini saya akan menggunakan select metode pembayaran dan ID pelanggannya. From tabel transaksi group by kita akan menggrupkan dia dari metode pembayaran. Nah, jadi di sini maksudnya group by itu adalah menggrupkan data yang sama sesuai dengan metode pembayaran. Oh ya, di sini maksudnya kita men-select. Nah, 2 ini adalah kita itu ingin memperlihatkan kolom apa saja yang ingin kita lihatkan. Kita juga bisa menambahkan lagi jika ingin menambahkannya.
select nama kolom yang ingin ditampilkan dari tabel transaksi, kemudian kita grup di grup tabel transaksi ini berdasarkan metode pembayaran. Nah, jadi di sini tadi kan ada 3 data nih. Dia itu ada tunai, tunai, debit. Nah, tunainya kan ada 2 tuh. Jadinya di sini kita grup by tunainya itu menjadi satu seperti ini. Debitnya juga satu seperti biasa. Nah, kenapa yang muncul hanya metode pembayaran dan ID pelanggan? Ya karena saya memilih untuk memunculkan metode pembayaran ID pelanggan saja. Apakah itu bisa nambah ataukah bagaimana? Bisa kok ditambah teman-teman. Jadi jika ingin menambahkan, kita hanya tambahkan saja nama kolomnya ID pelanggan. Misalkan di sini saya ingin menambahkan nama kolomnya ID transaksi. Kita enter. Nah, di sini bertambah kan dia kolomnya dia menjadi ID transaksi. Oh ya, sebelumnya itu kolom di sini metode akan berurutan dengan urutan nama kolom yang kita tulis. Di sini saya menuliskan pertama metode pembayaran. Maka kolom pertama itu metode pembayaran, yang kedua ID pelanggan, maka kolom kedua ID pelanggan, kemudian ID transaksi. Maka kolom ketiga ID transaksi from tabel transaksi yang di sini, dan dia akan menggrup by berdasarkan metode pembayarannya. Metode pembayaran debit, tunai. Tunainya akan menjadi satu saja. Kemudian kita akan menggunakan variasi inner join. Inner join di sini saya akan mengaplikasikan dengan 2 tabel dan juga tiga tabel. Baik, di sini untuk yang pertama kita akan mengaplikasikan 2 tabel. Kita akan melihat tabel apa saja yang ada dulu. Show tabels. Nah, di sini untuk yang 2 tabel kita akan menggunakan tabel transaksi. Kita akan melihat datanya dulu. Select from TB transaksi. Kemudian kita akan menggunakan yang namanya tabel tabel pelanggan. Kita misalkan akan menggunakan tabel pelanggan. Kita enter. Nah, di sini sudah terdapat data-data yang tabel transaksi dan juga data-data yang tabel pelanggan. Kemudian kita ingin inner join. Inner join itu dia tuh seperti irisan. Jadi jika ada yang sama itu intinya inner join itu seperti irisan. Kemudian kita akan langsung saja select. Nah, di sini pada select ini kita ingin memunculkan beberapa kolom saja. Misalkan dari tabel transaksi saya ingin memunculkan tabel transaksi titik. Saya ingin memunculkan ID transaksi, koma, saya ingin memunculkan total harga, referensinya dari tabel transaksi dot total harga, koma, kemudian saya ingin memunculkan ID pegawai juga, TB transaksi ID, maaf ini banyak titik, ID pegawai, koma, dan saya ingin dari tabel pelanggan, saya ingin memunculkan ID pelanggannya, TB pelanggan titik ID pelanggan. Kemudian saya ingin memunculkan nama pelanggannya, TB pelanggan titik nama pelanggan. Jika sudah, from tabel transaksi inner join tabel kedua yaitu tabel
pelanggan on nama tabel 1 yaitu TB transaksi dot di sini yang sama itu kan ada yang namanya ID pelanggan. Jadi kita mencari data yang sama. Di sini ada ID pelanggan dan di sini ada ID pelanggan juga. Jadi berdasarkan ID pelanggan sama dengan nama tabel kedua, tabel pelanggan titik ID pelanggan. Jika sudah kita enter, nah di sini akan muncul jadinya. Di sini pertama-tama kan tadi saya ingin memunculkan yang namanya ID transaksi. Tabel transaksi, referensinya dari tabel transaksi. Dan saya munculkan ID transaksi, ada juga total harga, ID pegawai, ID pelanggan, dan nama pelanggan. Itu bisa menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman sekalian ingin memunculkan kolom yang mana. From tabel transaksi, dia akan inner join dengan tabel pelanggan. Jadi akan dicari irisannya. Nah, di sini yang berupa irisan dari tabel transaksi dan tabel pelanggan, dari tabel transaksi dan tabel pelanggan yaitu ID pelanggan yang berupa data yang berupa irisan di antara kedua tabel ini. Jadi inner join itu kurang lebih seperti kita ingin memperlihatkan data dari dua tabel ini. Data dari dua tabel ini. Gitu. Apakah hanya dua tabel saja? Kita juga bisa menggunakan 3 tabel untuk menggabungkan, kemudian kita akan memunculkan datanya. Baik, di sini saya akan mencontohkan dengan yang menggunakan 3 tabel. Di sini saya akan menggunakan tabel barang lagi. Kemudian ada yang namanya tabel transaksi. Dan kita akan mencoba dengan sebentar show tables. Kita akan melihat dulu. Jadi kita ingin menambahkan satu tabel lagi, tabel transaksi, tabel transaksi. Baik, kita pilih ulang saja biar tidak bingung. Kita akan melihat data dari tabel transaksi. Select from TB transaksi. Kemudian kita akan melihat dari select from TB. Kita akan menggunakan tabel detail barang di sini. TB detail barang. Kemudian kita akan menggunakan yang namanya tabel barang. Kita cek datanya dulu, select from tabel barang. Nah, begini isi data dari ketiga tabelnya. Baik, di sini untuk menggabungkan 3 data ini, query-nya ya cukup panjang, tergantung kolom mana saja yang kita ingin munculkan. Baik, kita langsung saja kita select, dan kemudian kita akan memilih kolom apa saja yang ingin saya munculkan. Dari TB transaksi, saya ingin memunculkan ID transaksi. Kemudian dari tabel transaksi saya juga akan memunculkan total harga. Dari tabel transaksi saya juga akan memunculkan yang namanya ID pelanggan. Kemudian kita akan lanjut ke tabel detail barang. Pada tabel detail barang, saya ingin memunculkan ID barang tadi sudah ID transaksi, total harga. Baik, di sini saya akan memunculkan ID barang.
Kemudian, oh maaf, nanti ID barangnya saya munculkan, dia berdasarkan referensi dari tabel barang saja ya. Di tabel detail barang saya akan memunculkan total harga sudah, harga jumlah barangnya. Jumlah barang. Baik, kita lanjut ke tabel barangnya. Di sini pada tabel barang saya akan memunculkan ID barang dan nama barang. Kita tulis saja TB barang titik ID barang, koma TB barang titik ID. Maaf, bukan ID tapi nama barang. Jika sudah menentukan kolom-kolom apa saja, kita lanjutkan ke from. Tabel mana dia? Tabel satunya itu yaitu tabel transaksi. Inner join TB transaksi. Kita cari irisan di antara kedua tabel ini yaitu ada ID transaksi ya teman-teman. Bisa ada ID transaksinya sama. ID transaksi sama dengan TB di file barang ID transaksi. Jika sudah, kita akan membuat tabel ketiga dengan cara from TB barang inner join. Mohon maaf, di sini tidak perlu isi from. Kita langsung saja inner join. Tabel ketiganya itu tabel barang on. Di sini kita akan membuat irisan di antara tabel kedua, yaitu tabel detail barang dan tabel barang. Jadi, TB detail barang dot di sini nih, yang sama yaitu ID barang. Di sini ID barangnya ini sama. Jadi kita akan membuat irisannya ID barang sama dengan tabel barang dot di sini yang sama tadi kan ID barang. Baik, teman-teman, maaf, tadi ada kesalahan teknis. Di sini saya ada salah sintak. Di mana salah sintaknya yaitu jika yang di sini saya lupa mengisikan inner join, dia tuh dari tabel mana. Di sini saya sudah isikan, select, di sini inner join, tabel detail barang, on. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan. Jadi di sini kita men-select dulu. Men-select itu kita memilih kolomnya apa saja. Di sini ada ID transaksi, ada total harga, ada ID pelanggan, ada jumlah barang, kemudian ada ID barang, ada nama barang. From tabel transaksi, dia akan inner join dengan tabel detail barang. On berdasarkan di sini yang sama yaitu ID transaksinya di sini kan sama nih. Sama dengan tabel detail barang, dari tabel detail barang, ID transaksi juga. Kemudian dia meng-inner join lagi dengan tabel ketiga, yaitu tabel barang. Di sini, tabel barangnya itu, dia menggunakan ID barang, yang beririsan ID barang. Kemudian, sama saja tabel barang dan ID barang. Jadi yang muncul seperti ini dari gabungan ketiga tabel yang ada, yaitu tabel transaksi, tabel detail barang, dan juga tabel barang. Kemudian, di sini saya akan menunjukkan variasi left join dan right join. Baik, untuk left dan right join di sini kita menggunakan
Coba kita show tables dulu. Nah, di sini saya ingin menggunakan tabel detail barang, select from TB detail barang dengan select tabel barang from TB barang. Nah, di sini sudah terlihat data-datanya dari di tabel detail TB detail barang dan juga tabel dari TB barang. Baik, di sini saya yang pertama akan melakukan left join. Select, kita langsung saja select, kemudian kita pilih apa-apa saja kolom yang kita munculkan. Di sini saya ingin memunculkan ID transaksi yang sumbernya dari tabel detail barang dot ID transaksi, koma, di sini saya ingin menunjukkan ID barangnya. Kita akan menggunakan ID barang itu dari tabel barang. Tabel barang dot ID barang. Kemudian di sini saya ingin memunculkan total harganya. Tabel detail barang dot total harga, koma. Baik, di sini saya akan memunculkan lagi nama barang. Ya, saya di sini akan memunculkan nama barangnya. Jadi kita akan TB barang dot nama barang. Nah, jika sudah, kita langsung from dia dari mana, tabel transaksi, tabel detail barang maksudnya, maaf, tabel detail barang, kita klik left join TB barang on TB, kita cari kolom yang sama, TB transaksi, di tunggu TB detail barang dot, di sini yang sama yaitu ada ID barang. ID barang sama dengan TB barang dot ID barang. Nah, di sini sudah muncul berdasarkan kedua ini. Jadi maksudnya di sini adalah kita mengselect. Select itu ya seperti biasa, kita akan memilih kolom apa saja yang akan kita tampilkan. From tabel detail barang, left join tabel barang on. Maksudnya left join di sini adalah datanya tersebut akan join kepada left yang di sebelah kirinya. Tadi kan kalau inner join itu irisan dari beberapa tabel yang kita buat. Kalau left join ini berdasarkan tabel di sebelah kirinya. Jadinya udah muncul data seperti ini. Baik, mohon maaf teman-teman, tadi karena ada alokasi waktu yang berlebihan karena saya menggunakan Webex yang gratis, jadi mohon maaf ada putus tadi, otomatis dia keluar. Baik, kita lanjutkan lagi sedikit. Di sini tadi kan sampai left join. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya right join. Untuk sintaks right join-nya kita ganti saja left join ini menjadi right join seperti ini. Jadi dia akan mengambil referensi berdasarkan tabel barang di sebelah kanannya. Jika left join tadi kan sebelah kirinya. Sesuai dengan artinya, yaitu left itu kiri, right itu kanan. Dan ini merupakan hasilnya. Dilihat ada perbedaan ya teman-teman. Baik, mungkin sekian video dari variasi-variasi select yang saya buat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.